Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldirian dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Kita akan melanjutkan materi yang terakhir dari tugas mata kuliah Aswaja, yaitu bab 13 dengan materi Islam Nusantara. Saya akan menjelaskan sedikit seperti biasa ringkasan tentang materi Islam yang ada di Nusantara. Pengertian Islam Nusantara yaitu adalah konsep Islam yang berkembang dan bercirikan budaya lokal di wilayah Nusantara, Indonesia dan sekitarnya. Islam ini tidak hanya mengajarkan ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Adapun pengertian Islam Nusantara tadi, sekarang ciri-ciri Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama, toleransi. Islam di Nusantara itu menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok dalam Islam. Yang kedua, kultural dan kontekstual. Islam di Nusantara itu menghargai adat istiadat lokal tanpa bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dan yang ketiga, moderasi dan wasatiyah, yaitu menjaga keseimbangan dan menghindari ekstremisasi. Yang keempat, ada integrasi sosial, yaitu Islam sebagai bagian dari kehidupan yang sangat harmoni. Dan yang terakhir ada rahmatan lil alamin, Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Sekarang kita masuk ke sejarah Islam yang ada di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara itu sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama dan pedagang dari Arab, Persia, dan India. Proses Islamisasi berjalan damai dengan menggabungkan nilai Islam dan budaya lokal seperti seni, musik, dan tradisi lokal, contohnya seperti wayang, seni ukir, dan lain-lain. Para wali songo di Jawa menjadi figur penting penyebaran Islam yang kental dengan nilai kebudayaan. Untuk peran Islam Nusantara dalam kehidupan, yaitu membentuk identitas Muslim Indonesia yang unik, menjadi model moderasi dan toleransi beragama, mendorong pemahaman Islam yang inklusif dan humanis, dan menjadi dasar dalam menjaga kerukunan umat beragama dan keberagaman budaya. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang Islam yang ada di Nusantara. Sekarang kita akan memasuki sesi latihan soal seperti biasa. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian Islam di Nusantara dan bagaimana konsep ini berbeda dengan Islam pada umumnya. Islam di Nusantara adalah konsep Islam yang berkembang di wilayah Nusantara dengan mengakomodasi budaya dan tradisi lokal masyarakat di Indonesia. Islam Nusantara mengedepankan toleransi, moderasi, dan integrasi antara ajaran Islam dan kebudayaan di setempat. Berbeda dengan Islam pada umumnya yang cenderung tekstual dan normatif, Islam Nusantara lebih kontekstual dan adaptif terhadap budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam. Untuk soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 ciri utama Islam di Nusantara. Untuk ciri-ciri Islam di Nusantara, yang pertama ada toleransi. Islam di Nusantara itu sangat menjunjung sikap saling menghormati antar umat beragama dan antar kelompok dalam Islam. Yang kedua ada moderasi atau wasatiyah, menjaga keseimbangan dalam beragama, menghindari sikap ekstrim atau fanatik berlebihan. Dan yang terakhir, kultural dan kontekstual, yaitu menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam praktik keislaman selama tidak
bertentangan dengan syariat Islam. Untuk soal yang ketiga, bagaimanakah peran Wali Songo terutama dalam penyebaran Islam di Nusantara? Wali Songo adalah 9 wali yang sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Mereka menggunakan pendekatan yang sangat ramah dan kontekstual dengan menggabungkan dakwah Islam dengan budaya lokal seperti seni, tradisi, dan adat istiadat. Pendekatan ini membuat masyarakat menerima Islam dengan damai tanpa paksaan, sehingga Islam berkembang dengan karakter Nusantara yang toleran dan moderat. Itu adalah jawaban soal yang ketiga. Sekarang memasuki soal yang keempat. Mengapa Islam Nusantara penting untuk menjaga kerukunan dan keberagamaan di Indonesia? Jawabannya, Islam Nusantara sangat penting karena mengajarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi yang sangat relevan dengan keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Dengan pendekatan-pendekatan ini, umat Islam diajak untuk hidup berdampingan secara damai dengan sesama warga yang berbeda agama atau budaya, menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik. Islam Nusantara juga mempromosikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, sehingga dapat menjadi landasan perdamaian dan satu persatuan bangsa. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 4. Sekarang kita memasuki soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5, yaitu apa tantangan yang dihadapi Islam Nusantara di era globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, saya akan menjawabnya. Tantangan Islam di Nusantara di era globalisasi antara lain adalah masuknya paham-paham keagamaan yang bersifat radikal dan tidak toleran, yang seringkali tidak sesuai dengan karakter Islam di Nusantara yang moderat. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana penyebaran paham ekstremisme yang cepat dan masif. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu ada penguatan pendidikan Islam moderat di pesantren, sekolah, dan universitas. Yang kedua, penggunaan media digital untuk menyebarkan narasi Islam yang damai dan toleran. Yang ketiga, ada peningkatan literasi keagamaan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal. Dan yang terakhir, peran aktif tokoh agama dan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU untuk mempertahankan nilai-nilai Islam Nusantara di tengah arus globalisasi. Nah, itu tadi adalah latihan-latihan soal mengenai bab Islam di Nusantara. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan bab terakhir dari mata kuliah swasta ini. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.